Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita semuanya meyakini akan adanya hari kebangkitan. Hari di mana Allah Azza wa Jalla benar-benar menunjukkan kepada kita keagungan, kebesaran dan kekuasaannya. Maka dari itu kita selalu membaca di dalam solat kita, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Raja di hari pembalasan. Dalam surat yang paling agung, surat Al-Fatihah, yang merupakan salah satu rukun terpenting dalam solat kita, di mana Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Terus kita ulang-ulangi surat ini. Terus kita ulang-ulangi Maliki Yaumiddin. Allah adalah Raja di hari pembalasan. Bukankah Allah Azza wa Jalla juga Raja di hari ini? Hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan dunia. Tapi kenapa jemaah sekalian dalam ayat ini hanya dikatakan Allah adalah Raja di hari pembalasan? Tidak lain untuk mengingatkan kita bahwa di hari kiamat Allah Azza wa Jalla benar-benar akan menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada lagi raja di dunia yang menjadi raja di hari kiamat. Semua tertunduk. Tak ada satupun yang bisa mengucapkan satu kata kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab. Maka Allah Azza wa Jalla sendiri yang menjawabnya. Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan pada hari ini hanya milik Allah yang satu saja lagi maha perkasa. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan berfirman, Anal Malik, aina mulukul ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Allah Azza wa Jalla berfirman, seraya Allah menggenggam bumi dan langit digulung dengan tangan kanannya. Seraya Allah berkata, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang suka berbuat semena-mena? Mana orang-orang yang sombong? Maka jemaah sekalian, ketika itu manusia dalam kondisi yang sangat takut. Allah tidak pernah murka melebihi kemurkaan di hari tersebut. Dan Allah mengumpulkan manusia, demikian pula jin, sejak awal sampai akhir dunia. Semuanya menunggu di satu padang mahsyar
untuk mendapatkan hisab. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum arba'ina yauman, qiyaman arba'ina yauman, syakhisatan absaruhum ila as-sama' yantadiruna faslal qada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumpulkan manusia, demikian pula jin, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, di satu tempat yang dimaklumi, padang mahsyar. Mereka dalam keadaan berdiri selama 40 tahun lamanya. Kepala mereka melihat ke arah langit, menunggu ditetapkan putusan atas mereka. Itulah jamaah sekalian, gambaran hari hisab. Seluruh manusia dikumpulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 40 tahun. Padahal dalam surat Al-Ma'arij disebutkan, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Walaupun jamaah sekalian, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, disebutkan juga dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang-orang yang beriman, hari kiamat hanyalah seperti baina zuhri wal asar, antara zuhur dan asar. Maka jemaah sekalian, ada hari hisab, hari perhitungan. Dan barang siapa yang dihisab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah diazab. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man husiba faqad udzibah." Barang siapa yang dihisab, maka sungguh dia telah diazab. Jadi hisab itu juga bagian dari azab. Karena dia merasakan beratnya dihisab. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Barang siapa yang diberikan catatan amalannya di tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama dzalikal ard, walakin man nuqishal hisab faqad yahlik au faqad udziba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisab yang ringan itu, hisab yang mudah itu hanyalah ditampakkan amalannya, diperlihatkan. Akan tetapi barang siapa yang didebat oleh Allah di dalam hisabnya, sungguh dialah yang akan mendapatkan azab. Bahkan dia sudah diazab. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, ulama menjelaskan hisab itu ada dua bentuk. Yang pertama hanya berupa al-ard, ditampakkan catatan amal kebaikannya, demikian pula amal keburukannya. Dan bagi orang-orang yang beriman yang Allah maafkan, catatan amal keburukannya hanya ditampakkan di depan dia saja, hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan berfirman kepadanya, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yaum." Aku telah menutup dosa-dosamu itu di dunia, maka pada hari ini kamu diampuni. Jadi tidak ditampakkan terang-terangan kepada seluruh manusia. Tapi jemaah sekalian, ada pula orang-orang
yang Allah tampakkan dosa-dosa mereka, dibentangkan hisab mereka dan disaksikan oleh seluruh manusia, dan itu bagian dari azab. Itu bagian dari azab. Manusia menyaksikan manusia yang lain mendapatkan azab, maka sesungguhnya itu bagian dari azab. Termasuk disebutkan para ulama, orang-orang yang makan riba, maka kelak di hari kiamat manusia akan mengenali mereka. Jadi dia bukan diazab sembunyi-sembunyi, diazab dan disaksikan oleh seluruh manusia. Dari mana mereka mengenali para pemakan riba? Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka bangkit dari kuburnya kecuali seperti orang-orang yang terkena penyakit gila karena kesurupan setan. Jadi dari situlah manusia mengenali mereka. Maka disaksikan dosa-dosa kita, dilihat dosa-dosa kita, diazab kita karena dosa-dosa kita, dan disaksikan oleh orang lain. Ini bagian dari azab juga. Apa azabnya? Azab secara psikis, malu. Akan tetapi jemaah sekalian, bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah ampuni dosanya, hanya ditampakkan di depannya, dan Allah sembunyikan dosa-dosanya dari yang lain. Ini jenis hisab yang pertama, disebut al-ard, ditampakkan. Sedangkan yang kedua, hisabu munaqasyatin, hisab yang keras, hisabnya orang yang didebat, hisabnya orang yang didebat dalam hisabnya. Kata Nabi SAW, wa man nukishal hisab faqad udzibah. Barang siapa yang didebat dalam hisabnya, maka sungguh dia telah diazab. Jemaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan di antara manusia yang dihisab adalah seseorang yang dosanya tertulis di dalam 99 catatan. Dosanya tertulis di dalam 99 catatan. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Setiap satu catatan dosanya, luasnya, besarnya, sejauh matanya memandang. Maka jemaah sekalian, satu persatu dosanya itu ditanyakan kepadanya, diadili dia, dihisab, dan tidak ada satupun yang bisa dia ingkari. Jadi kira-kira berapa lama itu jemaah sekalian? Setiap satu catatan sejauh matanya memandang, dikali 99, kemudian dihisab satu persatu dosa yang tercatat di situ. Kita mendengar berita saja orang diadili karena satu kasus korupsi berbulan-bulan. Berbulan-bulan baru diputuskan dia dipenjara atau bebas. Begitu dia lepas dari satu kasus, ternyata ada kasus lain. Bagaimana dengan dosa seumur hidupnya? Bisa jadi jemaah sekalian, hisab seseorang jauh lebih lama dibanding masa hidupnya. Bisa jadi hisab seseorang jauh lebih lama dibanding masa hidupnya. Dihitung. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka para ulama mengatakan, orang-orang kafir itu juga dihisab, ditampakkan amal-amal keburukan mereka, dan tidak lagi ditampakkan amal kebaikan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena amal kebaikan mereka sudah terhapus. Terhapus karena apa? Karena dosa kesyirikan dan kekafiran. Beda dengan orang mukmin yang dihisab. Ditampakkan amal kebaikannya, ditampakkan juga amal kejelekannya. Adapun orang-orang kafir hanya ditampakkan amal kejelekannya, dan mereka juga nanti bertingkat-tingkat.
dia kafir dan dia juga melakukan dosa-dosa yang lain, maka azabnya juga bertingkat. Jadi tidak lagi ditampakkan amal kebaikannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena sudah terhapus dengan dosa kesyirikan dan kekafiran yang dia lakukan. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka sungguh terhapuslah amalanmu. Kemudian jemaah sekalian, setelah melalui hisab, maka ada yang kemudian masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka terbagi dua, yang kekal di neraka dan yang tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, semua orang yang menuhankan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Namun ada pula mereka yang masuk neraka tidak kekal di neraka. Siapa mereka jemaah sekalian? Mereka itu adalah para pelaku dosa besar, tapi masih muslim, dosanya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, sampai mati tidak taubat, dan Allah tidak berkenan mengampuni mereka. Maka mereka diazab, Allah menghendaki agar mereka diazab, namun azabnya tidak kekal. Suatu saat mereka akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi jemaah sekalian, tidak seorang pun sanggup bersabar di dalam neraka, walaupun hanya sekejap. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, paling senang, mungkin paling kaya, paling sukses bisnisnya, paling besar usahanya, perusahaannya di mana-mana. Intinya kata Nabi SAW, dia orang yang paling senang, paling nikmat ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Fayusbagu finnari sobagatan. Jemaah sekalian, dia didatangkan dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Lalu dia dicelup di neraka dengan satu celupan. Setelah itu dikeluarkan kembali. Kenapa dikeluarkan kembali? Untuk sekedar ditanyakan, ya bena Adam, hal marra bika na'imun qat? Wa hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kenikmatan dan kelezatan hidup di dunia? Apa jawabnya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabb. Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah, tidak pernah. Tidak pernah saya merasakan nikmatnya hidup. Padahal Nabi SAW mengatakan, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kenapa dia mengatakan enggak pernah merasakan nikmatnya hidup? Bahkan dia bersumpah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sudah lupa. Sekejap berada di neraka, sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan dunia. Demikian pula sebaliknya, didatangkan penghuni surga yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Dia dicelup di surga dengan satu celupan, lalu dikeluarkan kembali untuk ditanyakan, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesusahan dan penderitaan hidup ketika di dunia? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, tidak demi Allah wahai Rabbku.
dia juga lupa. Sekejap berada di surga, sanggup membuat dia lupa semua penderitaannya ketika di dunia. Itulah jemaah sekalian, gambaran siksa neraka dan gambaran nikmat surga. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua penderitaan dan semua kenikmatan di dunia ini. Dan subhanallah jemaah sekalian, di saat-saat yang genting seperti itu, ada orang-orang yang Allah pilih. Mereka masuk surga. Bukan saja tanpa melewati azab, bahkan tanpa hisab. Langsung masuk surga. Tidak ditampakkan lagi berapa banyak amal baiknya. Tidak dihitung-hitung lagi berapa banyak amal buruknya. Begitu dia dibangkitkan, dia sudah dipastikan masuk surga. Seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapa mereka itu jamaah sekalian? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka itu adalah yang telah melakukan tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Apa artinya mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya? Artinya adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal kufri wal bid'ah wal ma'asi. Orang yang merealisasikan tauhid, orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah yang membersihkan tauhidnya dan mensucikannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, noda-noda kekafiran, perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengada-ada dalam agama, menambah-nambah agama yang mulia ini ditambah-tambahkan dengan yang tidak berasal darinya. Dia bersihkan semua amalannya dari itu semua. Dan dari semua perbuatan maksiat, besarnya maupun kecilnya. Inilah yang dimaksud orang yang benar-benar mengamalkan tauhid, yaitu dia amalkan tauhid secara sempurna. Dia menjauhi semua dosa yang bisa membatalkan tauhidnya maupun dosa yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Kalau begitu dia jadi manusia sempurna, namun apakah bermakna dia suci dari dosa? Tidak jemaah sekalian. Tidak ada yang suci dari dosa kecuali yang Allah sucikan, yang Allah lindungi, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka berusaha. Dan apabila mereka terjerumus dalam dosa, mereka segera bertobat. Itu bedanya. Orang yang memiliki tauhid yang benar, orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, bukanlah bermakna dia tidak mungkin lagi terjerumus dalam dosa, bukan. Akan tetapi apabila mereka terjerumus dalam dosa, mereka segera ingat Allah dan mereka bertobat. Sebagaimana Allah sebutkan kepada kita tentang sifat-sifat mereka, sifat-sifat penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, yang sudah Allah jamin surga. Dalam surat Ali Imran ayat 135. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzolimi diri-diri mereka, maka mereka segera ingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan tersebut. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosanya dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Maka jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Orang yang merealisasikan tauhid, yang membersihkan dirinya, yang mensucikan tauhidnya dari semua perbuatan dosa, terutama kesyirikan dan kekufuran. Kemudian dosa mengada-ada di dalam agama, menambah-nambah ajaran Rasulullah SAW, menodai ajaran Nabi SAW dengan tambahan-tambahan yang dia buat-buat sendiri.
tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maupun semua kemaksiatan, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian kalau dia terjerumus dalam satu perbuatan dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan rincian sifat-sifat mereka jemaah sekalian ada 9. Rincian sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ada 9 sifat. 5 yang pertama disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 121 sampai 121. 2 ayat ini jemaah sekalian berbicara tentang seorang yang telah merealisasikan tauhid dalam hidupnya. Seorang yang Allah perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Siapa dia jemaah sekalian? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para ulama menyebutkan sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah yang mengikuti sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Apa kata Allah? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam yang pantas dijadikan teladan. Seorang yang selalu tunduk kepada Allah, seorang yang hanif, berpaling dari kesyirikan, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, yang selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Allah telah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Jamaah sekalian, di dalam 2 ayat ini terkandung 5 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sifat orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Yang pertama kata Allah, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patut dijadikan teladan, yang selalu mengajarkan kebaikan. Inilah sifat beliau yang pertama. Inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid. Dia menjadi imam. Imam di sini maknanya adalah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan dia selalu pantas dijadikan teladan serta dia selalu mengajarkan kebaikan. Inilah sifat yang pertama. Makanya jemaah sekalian, orang yang mengajarkan kebaikan, para ulama dan para penuntut ilmu didoakan untuk mereka. Bahkan Allah pun bersalawat atas mereka. Demikian pula seluruh para malaikat dan makhluk yang ada di bumi. Kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu wa hattal hitani fil ma' la yusalluna ala muallimin nas al khairah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sampai ikan-ikan di lautan, dalam riwayat yang lain semut yang ada di sarangnya, bersalawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makna Allah bersalawat kepada makhluknya adalah Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Adapun salawat makhluk kepada yang lainnya adalah mendoakan kebaikan. Dan subhanallah, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang menjadi teladan bagi umat, minimal bagi keluarganya, didoakan oleh para malaikat sampai ikan-ikan di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya. Dan Allah memuji mereka di hadapan seluruh makhluk atau di hadapan malaikat yang paling mulia. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada derajat yang tinggi, menjadi seorang imam, menjadi seorang panutan? Maka Allah telah mengabarkan kepada kita jalan untuk menggapai derajat ini di dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Allah berfirman,
Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inilah jemaah sekalian, jalan untuk menggapai sifat yang pertama, menjadi seorang imam yang pantas dijadikan teladan. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah mengatakan, kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami, dengan ajaran-ajaran kami. Kapan kami angkat mereka jadi pemimpin? Kata Allah, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan dan ketinggian derajat di dalam agama dapat diraih oleh seseorang. Kenapa jemaah sekalian? Dua sifat ini yang akan mengantarkan kita meraih derajat yang tinggi. Karena yang dapat menghancurkan kita, yang dapat merusak manusia, pada hakikatnya hanya ada dua. Pada hakikatnya hanya ada dua. Apa itu jemaah sekalian? Godaan syahwat dan serangan syubhat. Inilah hakikatnya. Yang dapat menghancurkan manusia. Hakikatnya hanya ada dua ini. Godaan syahwat dan serangan syubhat. Godaan syahwat, itulah yang menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat ingin terkenal, syahwat terhadap jabatan, dan seterusnya. Inilah yang menjerumuskan manusia di dalam kemaksiatan. Yang kedua, yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah serangan syubhat. Apa itu syubhat? Penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu semua namanya syubhat yang dapat menyesatkan kita. Inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan bid'ah sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Berarti yang kedua itu lebih berbahaya. Serangan syubhat lebih berbahaya daripada godaan syahwat. Akan tetapi secara garis besarnya, kedua-duanya itulah yang paling berbahaya bagi umat manusia. Kalau bukan godaan syahwat, serangan syubhat. Maka jemaah sekalian, bagaimana menghadapi dua bahaya besar ini? Menghadapinya juga dengan dua benteng utama. Apa itu? As-sabr wal yakin. Kesabaran dan keyakinan. Sabar untuk menghadapi godaan syahwat, keyakinan untuk menghadapi serangan syubhat. Pertanyaan lagi, bagaimana kita menggapai derajat sabar dan yakin? Jawabannya adalah ilmu yang diamalkan dan berdoa, berharap dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pertama, harus ada usaha dari diri kita. Yang kedua, bersandar, berharap dan bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan inilah kita menggapai kesabaran dan keyakinan untuk melawan godaan syahwat dan serangan syubhat. Ilmu kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kita tidak bergantung pada usaha kita. Kita bergantung kepada Allah. Bermohon kepadanya, berharap hanya kepadanya. Supaya diselamatkan dari godaan syahwat dan serangan syubhat. Maka dengan itulah jamaah sekalian, kita menggapai tingkat kesabaran dan keyakinan. Setelah itu naik menjadi tingkatan keimaman atau ketinggian di dalam agama yang patut diteladani. Inilah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Dari mana beliau dapatkan? Dari kesabaran dan keyakinan.
Bagaimana mendapatkan kesabaran dan keyakinan? Dengan ilmu dan amal. Berdoa, berharap dan bersandar kepada Allah. Kenapa harus sabar dan yakin? Karena yang menghancurkan manusia adalah godaan syahwat dan serangan syubhat. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran penting, yaitu pentingnya menuntut ilmu agama. Pentingnya menguatkan keimanan dengan menuntut ilmu agama. Yang kedua jamaah sekalian, sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah qanitan lillah. Beliau adalah orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Selalu. Bukan kadang patuh, kadang tidak. Atau hanya patuh pada sebagian, sebagian tidak. Maka jemaah sekalian, orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, dia tunduk dan patuh. Sebagaimana Allah juga mengingatkan kita, itulah sifat orang-orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah telah menetapkan satu keputusan dalam urusan mereka, lalu mereka cari yang lain, mereka ikut yang lain selain daripada ajaran Allah Azza wa Jalla. Maka ini sifat beliau yang kedua jamaah sekalian. Tidak seperti sebagian orang, ketika datang kepadanya syariat Allah, ketika dia mengetahui satu ayat Allah atau hadis Nabi SAW, dia tidak langsung amalkan. Dia cocokkan dulu dengan akalnya. Kalau sesuai akalnya dia amalkan, kalau tidak sesuai dia tolak. Atau dia cocokkan dulu dengan hukum adatnya, atau dengan warisan budayanya. Kemudian setan datang kepadanya dan mengatakan, warisan budayamu adalah kearifan lokal, enggak boleh dihilangkan dengan syariat Islam. Ini permainan setan. Maka jemaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah, dia selalu mendahulukan syariat. Dia buang semuanya yang bertentangan dengan syariat, walaupun itu warisan budaya nenek moyang. Jemaah sekalian, tidak masalah kita mewariskan budaya nenek moyang kita yang baik-baik, terutama warisan budaya orang Jawa. Masya Allah, orang Jawa itu sudah dari dulunya terkenal santun, sabar, penyayang. Maka berbahagialah yang menikah dengan orang Jawa. Ya. Ini warisan budaya yang baik, yang harus dipertahankan. Tapi jangan mau dijajah ya. Ya. Itu juga bukan warisan budaya yang baik. Enggak melawan ketika dijajah. Ya. Maka jemaah sekalian, warisan yang baik dipertahankan. Tetapi warisan budaya manapun, warisan nenek moyang manapun, kalau bertentangan dengan syariat, jangan ragu untuk ditinggalkan. Ganti dengan yang lebih baik. Allah menyayangi kita, Allah berikan kepada kita yang terbaik. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian, salah satu penyebab manusia itu tidak mendapatkan hidayah gara-gara mempertahankan budaya nenek moyang. Apabila mereka diajak untuk mengikuti Rasul, ini sifat orang-orang musyrik dahulu. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti yang diwariskan oleh nenek moyang kami, yang diajarkan oleh kakek dan ayah-ayah kami. Itulah kata mereka jemaah sekalian.
Inilah sebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang selalu taat kepada Allah. Itulah sifat orang yang mentauhidkan Allah. Syariat Allah, aturan-aturan Allah lebih dia dahulukan. Iya. Kemudian sifat beliau yang ketiga, Hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Apa makna hanif? Hanif itu kata para ulama, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang selalu mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Inilah sifat beliau yang ketiga, yaitu menjauhi semua perbuatan kesyirikan. Semua ibadahnya dia persembahkan hanya untuk Allah semata-mata. Tidak satupun dia berikan kepada selain Allah. Dan inilah sifat beliau yang paling utama. Sifat yang ketiga. Dari semua sifat yang akan kita bahas, inilah sifat beliau yang paling utama. Berpaling dari semua bentuk kesyirikan dan beribadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan itulah pengamalan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya menafikan atau mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Semua yang dituhankan oleh manusia selain Allah, kita ingkari, kita salahkan. Itulah yang dimaksud dengan la ilaha. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Apa maknanya? Yang terkandung dalam kalimat illallah, maknanya adalah menetapkan dan meyakini dengan tanpa keraguan sedikit pun hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang patut disembah. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat beliau yang ketiga. Berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Masih tersisa berapa sifat lagi? Hah? 2 dari ayat ini. Lengkapnya masih berapa tersisa? 6 lagi. Semuanya 9 sifat. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan 9 sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Telah kita sebutkan sifat yang pertama adalah menjadi seorang imam yang patut dijadikan teladan, yang selalu mengajarkan kebaikan. Sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, senantiasa tunduk dan patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan kita. Kemudian yang ketiga, berpaling dari kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan inilah sifat orang yang mentauhidkan Allah yang paling utama, yaitu tidak mempersekutukan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Inilah 3 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan
sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun sifat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walam yaku minal musyrikin." Dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk orang-orang musyrik. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Beliau berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang keempat, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, juga tanpa azab. Berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Apa maknanya berlepas diri jemaah sekalian? Maknanya adalah membenci dan memusuhi dan berpisah dengan mereka. Kebalikannya adalah mendukung mereka, bersikap loyal atau setia dan mencintai mereka, atau bergabung dengan mereka, dengan orang-orang musyrik. Maka orang yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, yang akan masuk surga tanpa hisab, di antara sifat mereka adalah membenci dan memusuhi kaum musyrikin dan perbuatan dosa kesyirikan yang mereka lakukan. Kenapa harus benci jemaah sekalian? Karena Allah membenci mereka. Dan mereka melakukan permusuhan kepada Allah. Apa bentuk permusuhan mereka kepada Allah? Dosa terbesar yang mereka lakukan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah, lalu dia berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah tegaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan jemaah sekalian, sifat ini merupakan sifat asasi orang yang beriman, termasuk dasar keimanan, prinsip keimanan. Barang siapa tidak memilikinya, dia bisa saja menjadi orang kafir. Jadi ini termasuk prinsip keimanan, hal asasi yang mendasar dalam ajaran Islam, yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Tapi jemaah sekalian, ada sebagian orang yang masih mengaku muslim. Mereka mengatakan sifat seperti ini, subhanallah, ini sifat penghuni surga, orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan Allah sebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada sebagian orang yang mengaku muslim, dia malah mengatakan itu sifat ekstrim, itu keras, itu ajaran intoleran katanya. Itu adalah bahkan kata mereka ajaran teroris. Na'udzubillah. Masih ada orang muslim yang mengatakan demikian. Kalau tidak ikut mendukung orang kafir, kalau menolak orang kafir, bahkan memusuhi mereka, dia katakan intoleran. Jamaah sekalian, padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian
sebuah teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Nanti akan kita bahas, benarkah kata mereka itu intoleran? Insya Allah kita bahas. Sebelumnya, perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, sungguh telah ada bagi kalian sebuah teladan yang baik, uswatun hasanah, pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa teladan yang baik itu jamaah sekalian? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri. Siapa kaum mereka? Anak-anak sebangsa dan setanah air mereka, bahkan keluarga mereka sendiri. Apa itu? Apa yang mereka katakan? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami salahkan kalian, kami ingkari kalian. Kalian harus tobat, beriman hanya kepada Allah. Kalian salah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi jemaah sekalian, lagi-lagi Allah Azza wa Jalla mengangkat profil Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebuah uswatun hasanah kata Allah, teladan yang baik. Masih ada ayat yang semisal dengan itu. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri. Artinya kita nggak ada hubungan. Kalian dengan apa yang kalian sembah tidak ada hubungan denganku. Aku membencinya dan aku memusuhinya. Illa alladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Maka jemaah sekalian, sebagaimana kita harus mencintai apa yang Allah cintai, keimanan dan orang-orang yang beriman, kesolehan dan orang-orang soleh, kita cintai. Demikian pula kita harus membenci siapa yang Allah benci atau apa yang Allah benci. Kalau kita tidak membenci orang-orang yang Allah benci, maka na'udzubillah, kita bisa jadi tergolong kepada mereka. Karena saking murkanya Allah kepada orang yang tidak membenci orang-orang kafir, maka Allah akan jadikan dia tergolong kepada mereka. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikanlah jemaah sekalian. Ayat ini dimulai dengan panggilan keimanan. Maka siapa yang masih merasa dirinya beriman, perhatikan ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali jemaah sekalian? Wali itu artinya yang dicintai, yang diserahkan kepadanya sikap setia dan loyalitas, atau yang dijadikan teman dekat, atau yang didukung menjadi pemimpin dan pejabat bagi kaum muslimin. Itu semuanya bermakna wali. Makanya ada wali Allah. Apa arti wali Allah? Orang yang Allah cintai. Ada wali kota. Apa artinya wali kota? Pemimpin kota. Itu semua makna dalam bahasa Arab. Dan itu serapan dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh kita menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali kata Allah. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian perhatikan jamaah sekalian, ancaman di dalam ayat ini. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Hati-hati. Dia bagian dari mereka.
Walaupun di sini ulama memberikan rincian. Orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama menjadi kafir seperti mereka. Kapan itu terjadi? Ketika dia bersikap loyal kepada mereka karena mendukung agama mereka. Atau benci kepada Islam. Atau tidak suka melihat Islam berjaya. Maka dia kafir seperti mereka, nggak ada bedanya. Murtad, keluar dari Islam. Akan tetapi ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan dosa besar namun tidak sampai kekafiran. Yaitu apabila dia bersikap loyal dan mencintai atau mendukung orang-orang kafir karena dunia mereka. Karena menganggap mereka lebih baik dari segi keduniaan. Enggak korupsi misalkan. Atau mungkin dia sudah diberikan iming-iming untuk mendapatkan bagian dari dunia. Kalau dia bersikap setia dan loyal kepada orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, inilah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, berlepas diri dari orang-orang kafir. Jemaah sekalian, jangankan bersikap loyal kepada mereka, meniru-niru mereka saja itu sudah menjadikan seseorang terancam menjadi bagian dari mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Apalagi sampai bersikap setia, cinta dan loyal kepada mereka. Seharusnya berlepas diri dari mereka. Jamaah sekalian, apakah ini ajaran intoleran? Maka ketahuilah, ini namanya tauhid. Ini namanya akidah Islam yang benar. Ini adalah keputusan Rabb, pemilik langit dan bumi, pencipta dan pemberi rezeki kepada kita, yang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita. Maka orang yang menolak ajaran ini, dia adalah orang sombong. Dia masih tinggal di bumi Allah, dia diciptakan oleh Allah, menikmati kenikmatan dan rezeki yang Allah berikan kepadanya setiap hari, tapi dia menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apakah ini ajaran intoleran? Tidak sama sekali jamaah sekalian. Buktinya apa? Buktinya kaum muslimin di mana mereka berkuasa, di mana kaum muslimin itu mayoritas, di mana kaum muslimin kuat dan orang-orang kafir lemah, mereka tidak pernah dizalimi. Tidak jemaah sekalian. Karena memang Islam melarang kita menzolimi orang-orang kafir sekalipun. Jadi sama sekali tidak mengajarkan kita berbuat zalim kepada mereka. Jangan salah paham. Dan sejarah membuktikan itu. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia membuktikan ketika Islam berkuasa, maka mereka aman, hidup damai. Gak usah jauh-jauh, di negeri kita yang tercinta, orang-orang kafir damai, aman. Kecuali mereka buat masalah, baru mereka sendiri rasakan akibatnya. Kalau mereka tidak buat masalah, mereka aman-aman saja. Bandingkan dengan kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri mereka. Bandingkan apabila yang berkuasa bukan kaum muslimin, dan kaum muslimin lemah, minoritas. Maka kaum muslimin akan ditindas, diintimidasi, disepelekan, dianggap warga negara kelas 2 atau bahkan kelas 3. Bahkan tidak jarang yang disembelih, dibantai. Di zaman yang katanya sudah modern ini, zaman yang orang sudah menjunjung hak asasi manusia, tetapi di mana kaum muslimin lemah, minoritas, mereka dibantai. Di Myanmar, kaum muslimin disembelih oleh orang-orang Buddha. Di Palestina, oleh orang-orang Yahudi. Di Bosnia Herzegovina, oleh orang-orang Nasrani. Di Uni Soviet, oleh orang-orang komunis. Dan di Indonesia juga pernah. Sejarah komunis dan sejarah semua orang kafir, pernah ada kekerasan di Indonesia. Orang komunis menyembelih kaum muslimin di Indonesia. Dan lihatlah jemaah sekalian sejarah kita. Tidak ada dalam sejarah tanah air kita kekuatan negara-negara muslim yang datang menjajah kita.
Semuanya orang-orang kafir. Semuanya adalah orang-orang kafir yang datang menjajah kita, bukan menjajah kita saja, menjajah Asia Tenggara, bahkan Asia. Gak ada dari negeri-negeri muslim. Yang tercatat hanyalah negeri-negeri muslim yang membantu kita lepas dari cengkraman penjajahan orang-orang kafir. Ya, mulai dari Turki, Mesir, ya. Yang sedikit agak lucu, kaum muslimin dari Pakistan. Antum baca sejarah. Jadi mereka datang ke Indonesia dibawa oleh Inggris untuk menjajah Indonesia. Jadi mereka dijajah oleh Inggris di India, Pakistan dulu. Kemudian mereka dibawa ke Indonesia untuk membantu Inggris. Begitu sampai di Indonesia, mereka melihat yang diperangi adalah sesama muslim, maka mereka berbalik melawan pasukan Inggris, membela kaum muslimin. Ya, waktu itu belum ada Pakistan, yang ada negara India. Mereka kemudian yang mendirikan negara Pakistan. Ya. Jadi dalam sejarah, ketika kaum muslimin itu kuat, maka orang-orang kafir tidak dizolimi. Tapi tidak sebaliknya jamaah sekalian. Ketika kita lemah, kita akan disembelih. Dan itu sudah sifat mereka. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Mereka tidak akan berhenti memerangi kalian. Sampai mereka bisa memurtadkan kalian semampu mereka. Namun jamaah sekalian sebaliknya, kita umat Islam diharuskan membenci orang yang Allah benci, yaitu orang-orang kafir dan orang musyrik. Tetapi Allah Azza wa Jalla melarang kita berbuat zalim kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Janganlah kebencianmu kepada orang-orang kafir itu, yang memang kamu wajib membenci orang kafir itu. Tapi janganlah kebencianmu kepada mereka membawamu berbuat tidak adil kepada mereka, berbuat zalim kepada mereka. Berbuat adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jemaah sekalian, jangan salah paham. Bukan bermakna kita benci orang kafir, kemudian kita ajak berbisnis, lalu kita tipu. Atau kita pinjam uang gak mau bayar. Iya, ini zalim. Apalagi kepada sesama orang-orang yang beriman. Man ghasyana falaysa minna. Nabi SAW mengingatkan kita, siapa yang menipu kami, dia bukan bagian dari kami. Jangankan orang yang tak mau bayar utang. Dia mau bayar, tapi dia tunda-tunda pembayaran, itu sudah zalim. Matlul ghani zulmun. Orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia sudah sanggup bayar, sudah jatuh tempo juga, maka itu adalah kezaliman. Dia orang zalim. Apalagi nggak mau bayar, pakai jurus selalu A2. Apa itu jurus A2? Afwan akhi. Ya. Ini hati-hati, zalim. Ya. Jadi jangankan kepada orang mukmin, kepada orang kafir pun kita dilarang berbuat zalim. Dan jemaah sekalian, kalau orang-orang kafir di negeri muslim merasa tidak nyaman, maka yang mereka akan salahkan dan mereka akan beritakan, yang salah bukan kita, tapi agama kita yang mereka salahkan. Jadi hati-hati. Kita berbuat zalim kepada mereka, bukan kita yang dapatkan dampak buruknya, tapi dakwah Islam. Orang akan sebut ini agama keras, agama ekstrim, agama yang tidak mengajarkan kasih sayang. Padahal tidak, yang melakukan adalah segelintir orang. Iya. Dan ini jemaah sekalian, kalau dikaji lebih dalam lagi, maka kita akan dapatkan inilah sifat yang sebenarnya orang yang beriman, tetapi sebenarnya juga mengandung rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang kafir sekalipun. Yaitu supaya mereka masuk Islam, kita dakwahi mereka agar mereka mendapatkan kasih sayang Allah ketika mereka masuk Islam. Maka ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima kata Allah, syakiran li'an umih. Nabi Ibrahim alaihissalam, profil
seorang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Syukur nikmat. Inilah sifat yang kelima yang harus dimiliki oleh setiap hamba agar dia masuk surga tanpa hisab. Apa ini maksud bersyukur jamaah sekalian? Bersyukur itu bukanlah kita mengadakan acara lalu kita sebut acara syukuran. Bukan itu bersyukur. Bersyukur itu adalah dengan memenuhi 3 rukun kesyukuran. Rukun yang pertama adalah meyakini dengan hati bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita benar-benar datangnya dari Allah. Kita yakin, wa ma bikum min nikmatin faminallah, sebagaimana yang Allah firmankan, apapun kenikmatan pada kalian, maka itu asalnya dari Allah. Datangnya dari Allah, segala kenikmatan. Sang pemberi nikmat, dialah Allah Azza wa Jalla. Yang lain itu semuanya hanya sebab. Pekerjaan kita, kita dapat rezeki, itu hanya sebab. Orang tua kita membagikan harta untuk kita, teman kita ngasih hadiah, itu semua hanya sebab. Yang memberikan nikmat hakiki adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita ucapkan syukur dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan pujian kepada Allah, dan kita sandarkan nikmat itu kepada Allah, bukan kepada selainnya. Seperti kita mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini adalah nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun. Qarun mengatakan, saya mendapatkan harta ini semata-mata karena saya memang pintar berbisnis. Saya pandai dalam manajemen. Saya mengerti ilmu mengembangkan usaha. Itu kata Qarun. Maka Allah Azza wa Jalla murka kepadanya dan menenggelamkan dia bersama hartanya. Katakan Alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini yang terpenting. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Nikmat kehidupan, kesehatan, kekuatan, harta, semua kenikmatan, janganlah kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Gunakanlah untuk taat kepadanya. Dan inilah hakikat syukur. Hakikat syukur itu adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu namanya orang yang bersyukur. Inilah sifat yang kelima. Tersisa 4 sifat lagi. Terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, akan ditampakkan atau telah diperlihatkan kepadaku umatku di hari kiamat. Umat yang besar, pengikut terbanyak, dialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang tidak mengikuti beliau lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi yang tidak mengikuti beliau. Tetapi dari seluruh para nabi, beliaulah nabi yang terbanyak pengikutnya. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan umatnya ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada beliau, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka itu jamaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Inilah sifat pertama orang yang akan masuk surga tanpa hisab dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 1, tidak pernah minta diruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan untuk orang sakit agar dia sembuh. Dan ruqyah itu ada 2 macam. Pertama, ruqyah yang tercelah, yang terlarang. Yang kedua, ruqyah
yang dibolehkan, yang sesuai syariat. Seperti apa ruqyah yang tercela jemaah sekalian? Apabila mengandung satu dari 3 kemungkaran, maka itu adalah ruqyah yang tercela. Yang pertama, yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Itulah ruqyahnya para dukun. Bacaan-bacaannya para dukun. Pengobatannya para dukun. Kadang dia berdoa kepada setannya. Dia minta tolong kepada setannya. Dia bacakan mantra-mantra yang mengandung permintaan kepada setan. Walaupun seringkali dicampurkan dengan ayat-ayat Quran dan bahasa Arab. Hati-hati, jangan tertipu. Iya. Atau dia harus melakukan ritual-ritual untuk mendekatkan diri kepada setannya. Seperti menyembelih untuk pengagungan kepada setannya, pendekatan diri kepadanya. Iya. Dan masih banyak lagi kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Makin syirik, makin kufur seorang dukun, dia makin sakti. Makin banyak setan yang akan membantu dia melakukan praktik perdukunan dan kesyirikan. Maka meminta ruqyah seperti ini, hukumnya juga syirik. Jangankan minta ruqyahnya, percaya ucapan dukun saja, itu sudah kufur. Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW." Siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, lalu dia percaya dengan ucapan dukun atau orang pintar tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu penegasan dari Nabi SAW. Bagaimana kalau dia nanya-nanya sama dukun? Dukun jawab, dia enggak percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah." Tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Enggak diterima solatnya. Dosa besar dia lakukan. Bertanya saja enggak boleh. Apalagi minta jasa dukun. Apalagi minta jasa dukun untuk memudaratkan orang lain. Ya. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi, minta ruqyah, minta dibaca-baca, dijampi, atau diobati oleh para dukun adalah kesyirikan dan kekufuran. Bagaimana kalau sudah sakit parah, Ustaz? Sudah ke dokter kemana-mana, enggak sembuh juga. Sudah sakit parah. Boleh enggak minta obat dukun? Karena kata orang semua yang datang ke sana sembuh. Jamaah sekalian, tetap tidak boleh. Lebih baik mati dalam keadaan mentauhidkan Allah daripada sembuh tapi melakukan syirik. Nabi SAW berpesan, "La tusyrik billah wa in qutti'ta wa hurrikta." Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Meskipun kamu dibunuh sekalipun dengan cara yang paling kejam, yaitu dipenggal-penggal dulu baru mati. Bukan mati dulu baru dipenggal. Penggal-penggal dulu baru mati. Maupun dengan cara dibakar. Dibakar dulu, hangus dulu baru mati. Walaupun dengan cara terkejam seperti itu, kata Nabi SAW, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Bahkan, beliau juga bersabda, seseorang itu tidak akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah, hatta yuqadzafa finnar ahabu ilaihi min an yauda ilal kufr. Sampai dilempar ke dalam api, lebih dia sukai daripada harus melakukan kekafiran. Kenapa jamaah sekalian? Karena sakit di dunia, kalau sudah mati, nggak ada lagi dibawa sampai di akhirat, sampai dikubur. Orang yang sakit keras, kanker ganas, tumor ganas, sudah mati, sudah selesai. Nggak ada lagi dibawa sampai kubur. Ya, tapi jangan bunuh diri ya. Jangan bunuh diri. Karena sakit adalah penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi, selesai sakit dengan kematian. Tapi kalau seseorang mempersekutukan Allah, maka walaupun dia sembuh di dunia, sudah menantinya azab yang kekal abadi, azab yang pedih, yang dia tidak sanggup menghadapinya. Dia nggak sanggup sebenarnya, sedetik pun dia tidak sanggup. Sedetik pun sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan dunia. Dia nggak akan sanggup. Jadi jamaah sekalian, tetap tidak boleh. Sakit separah apapun, lebih baik mati. Makanya kita harus paham, sakit bagi orang-orang yang beriman sebenarnya adalah nikmat. Dengan sakit terhapus dosa, dengan sabar pahala melimpah kita dapatkan. Iya.
Ini jenis ruqyah yang terlarang yang pertama, yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, yang mengandung kebid'ahan, mengada-ada dalam agama. Mungkin tidak sampai kesyirikan, tapi mengandung bid'ah, mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat. Dan ini banyak contohnya. Di antaranya ada sebagian orang di masa ini, di negeri kita, sibuk dengan ruqyah, malas menuntut ilmu, tidak mendalami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mempelajari dengan baik. Ruqyah lebih dia perhatikan, sampai akhirnya mereka terjerumus di dalam berbagai macam bid'ah, ya, macam-macam yang mereka tambah-tambahkan di dalam ruqyah mereka. Ada yang sampai membuat atau menemukan satu penemuan baru, yaitu mereka tetapkan ayat-ayat pemotong jin. Ya. Ada juga ayat-ayat pengunci jin. Ada juga ayat-ayat pembakar jin. Dan dia kemudian sok tahu. Bahkan ketika dia membaca ayat pemotong jin, tangannya sambil seperti orang memotong. Seperti orang menyembelih. Seakan-akan dia lihat itu jin. Padahal Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan itu, iblis itu dan bangsanya, yaitu bangsa jin, bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat mereka. Ya, bahkan mereka juga punya ayat ruqyah untuk melihat jin. Ya, macam-macam mereka tambahkan. Maka hati-hati. Ruqyah itu ibadah harus berdasarkan dalil. Maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Ruqyah yang mengandung maksiat. Contohnya apa? Tukang ruqyah laki-laki pegang-pegang pasien ruqyahnya perempuan. Walaupun dia pakai kaos tangan. Apakah nafsunya hilang kalau dia pakai kaos tangan? Tidak. Ya. Apalagi sampai berdua-duaan. Atau rame-rame bercampur laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuannya kesurupan. Sampai tidak sadarkan diri, auratnya tersingkap. Ya. Dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, ini 3 jenis ruqyah yang terlarang. Memintanya pun terlarang. Memintanya bisa jadi haram, bisa jadi syirik. Kalau mengandung kesyirikan dan kekufuran. Orang yang minta ruqyah yang mengandung syirik, dia pun terjerumus dalam syirik. Sama. Orang yang minta jasa dukun, dukunnya dan orangnya sama-sama kafir. Sama-sama melakukan kekafiran. Iya. Ini jenis ruqyah yang pertama, yang terlarang. Kemudian yang kedua, ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah yang sesuai syariat. Ruqyah yang sesuai syariat itu kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kita yakin ruqyah itu hanya sebab. Ini syarat utama. Kita yakin ruqyah itu hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tidak mengandung 3 jenis pelanggaran itu tadi. Ya. Kesyirikan dan kekufuran, mengada-ada dalam agama atau kemaksiatan. Ini 3 syarat ruqyah yang dibolehkan. Nah, jemaah sekalian, apa hukumnya? Minta ruqyah yang dibolehkan syariat, hukumnya juga terlarang. Tetapi tidak sampai haram, melainkan makruh. Berdasarkan hadis ini. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sifat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah la yastarqun, tidak pernah minta ruqyah. Ini mencakup ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang terlarang. Hanya hukumnya beda. Minta ruqyah yang terlarang, hukumnya juga terlarang. Minta ruqyah yang dibolehkan, hukumnya tidak terlarang. Maksudnya tidak sampai haram, namun makruh. Kenapa makruh jamaah sekalian? Kata para ulama, karena orang yang minta ruqyah itu sedikit banyak ada dalam dirinya atau bisa menjerumuskan dia pada ketergantungan terhadap peruqyah.
dan hilang sedikit atau banyak ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kenapa mereka masuk surga tanpa hisab, dapat keistimewaan. Karena walaupun mereka sakit, mereka butuh diruqyah, tapi mereka tidak melakukan pengobatan yang makruh, apalagi yang haram. Namun ini tidak bermakna pengobatan yang mubah juga terlarang, tidak, boleh. Kalau pengobatannya mubah, maka boleh. Yang tercelah, pengobatannya haram ataupun makruh. Makanya Allah berikan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Karena walaupun mereka sakit, mereka butuh diruqyah, mereka tidak minta ruqyah. Tidak melakukan pengobatan yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan pula kita buat orang minta ruqyah kepada kita. Bagaimana caranya? Kita buka klinik ruqyah. Maka orang akan datang minta ruqyah kepada kita. Maka dari itu tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak pula dari ulama salaf sampai membuka klinik ruqyah. Yang ada contohnya adalah menyebarkan dakwah tauhid. Iya. Kalau dakwah tauhid menyebar di tengah-tengah masyarakat, setan-setannya lari. Setan-setan yang mengganggu manusia berkurang. Jadi nggak perlu diruqyah lagi. Ya. Kita sibuk ruqyah, habis ruqyah, kita nggak ajarkan tauhid dengan baik, kita pergi setannya masuk lagi. Ya. Begitu terus, capek kita dibuatnya. Bahkan jamaah sekalian, terjadi di sebagian daerah, makin banyak peruqyah, orang diganggu setan makin banyak. Orang kesurupan makin banyak. Orang disihir makin banyak, padahal peruqyah makin banyak. Apa maknanya ini? Setan-setan sedang mempermainkan mereka, supaya mereka lalai dari menuntut ilmu. Ya. Maka ini yang pertama, tidak pernah minta diruqyah. Tapi jemaah sekalian, meruqyah itu sendiri, kalau sesuai dengan syariat, itu amal soleh. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, lakukan. Jadi kalau kita lihat saudara kita sakit, ruqyah. Itu amal soleh bagi kita. Jangan tunggu dia minta. Dan ruqyah nggak perlu minta izin. Ruqyah aja langsung. Iya. Dan orang yang diruqyah, jangan dia mengatakan, kamu kira saya masuk setan? Tidak. Sakit apapun dengan ruqyah. Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit, maka beliau bacakan ruqyah. Ruqyah beliau singkat-singkat. Di antaranya beliau baca, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Iya. Maka ini jamaah sekalian yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun. Sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka tidak melakukan pengobatan al-kay. Pengobatan dengan menggunakan besi panas. Ini juga jemaah sekalian, hukumnya tidak sampai haram, melainkan makruh. Melainkan makruh. Karena ada unsur menyakiti diri. Iya. Hukumnya makruh. Makanya mereka mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab, karena yang makruh pun mereka hindari. Kenapa mereka hindari yang makruh jamaah sekalian? Karena kuatnya hati mereka bertawakal kepada Allah. Apalagi yang haram. Jadi mereka hanya melakukan pengobatan yang mubah, yang dihalalkan dalam syariat. Iya. Namun para ulama menjelaskan, kalau dalam kondisi darurat, al-kay ini menjadi mubah. Pada asalnya makruh. Tapi kondisinya darurat, maka bisa menjadi mubah. Karena ada hadis sahih, Nabi SAW mengutus seorang dokter di masa beliau untuk melakukan pengobatan al-kay terhadap sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dalam kondisi darurat. Iya. Adapun kalau kondisinya belum darurat, masih ada pilihan lain, maka kita hindari. Iya. Kemudian yang ketiga, sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur.
tidak meramal-ramal nasib beruntung dan nasib sial dengan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, atau bulan-bulan tertentu, atau suara-suara dan apapun. Mereka tidak menentukan keberuntungan dan kesialan mereka berdasarkan hal itu. Karena itu adalah kesyirikan. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Mau bangun rumah, undang ahli feng shui. Dipelajari dulu, posisi mana yang bisa mendatangkan keberuntungan. Ini adalah syirik. Hindari posisi rumah, arah rumah yang bisa mendatangkan kesialan. Mau nikah, undang ahli primbon. Dihitung, tanggal lahir laki dan wanitanya. Cari hari beruntung, hindari hari sial. Untung kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, gagal nikah. Ya. Ini adalah kesyirikan dan kebodohan, khurafat. Rasulullah SAW juga menegaskan, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung. Kalau seseorang menganggap hari tertentu, angka tertentu, bulan tertentu bisa menimpakan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, itu adalah syirik besar. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengekalkan di neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau dia yakin itu hanyalah sebab Allah yang menentukan, maka itu adalah syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Di mana letak kesyirikannya? Ada dua. Pertama, dia bertawakal kepada selain Allah. Yang kedua, dia meyakini selain Allah bisa menentukan keberuntungan dan kesialan. Iya. Yang terakhir jemaah sekalian, sifat yang keempat dalam hadis ini, dan sifat yang kesembilan kalau digabungkan dengan ayat sebelumnya yang kita telah bahas. Dari sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan inilah puncak sifat mereka. Apa itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla mereka menggantungkan diri mereka. Mereka bertawakal hanya kepadanya. Inilah kata para ulama, nihayatu tahqiqit tauhid. Puncaknya pengamalan tauhid. Bergantung hati, bersandar diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ibadah hati yang sangat agung. Sebagaimana firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dan inilah jemaah sekalian, sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah, orang yang hatinya bergantung kepada dokternya, kepada obatnya supaya sembuh, orang yang bergantung kepada bosnya, kepada perusahaannya supaya dapat rezeki, atau orang yang bergantung kepada akalnya, kemampuan dirinya, maka jemaah sekalian, Allah tidak akan menolong mereka. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kata Nabi SAW, barang siapa bergantung kepada sesuatu, dibiarkan kepadanya, Allah tidak akan menolongnya. Sebaliknya orang yang bergantung kepada Allah, maka Allah berikan jaminan untuk mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Ya, mungkin satu pertanyaan dari Ikhwan dan satu pertanyaan dari Akhwat. Ya, silakan Bapak.
Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mempertanyakan apakah yang pernah saya lihat untuk teknologi khitan sekarang itu kan ada yang menggunakan seperti solder barangkali untuk menghentikan pendarahan. Apakah itu termasuk pengobatan secara gaib? Kemudian yang kedua, apabila khitan menggunakan semacam hipnotis, apakah itu termasuk kesyirikan? Kemudian yang satu lagi terakhir, apakah kesembilan sifat itu harus dimiliki dalam diri seseorang agar dapat masuk surga tanpa hisab? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Yang pertama jemaah sekalian, tentang khitan dengan laser. Pertama, saya belum menemukan fatwa ulama atau penjelasan ulama yang menyebutkan bahwa itu sama dengan pengobatan al-kai. Tetapi secara zahir nampak perbedaan. Nampak perbedaan secara zahir. Iya. Berbeda. Di antara perbedaannya, pengobatan dengan al-kai itu sakit dan menimbulkan bekas yang terlihat jelek di tubuh seseorang. Iya. Sedangkan dengan laser itu barangkali tidak seperti itu. Iya. Sakitnya bisa hilang dengan suntikan, dan juga tidak menimbulkan bekas. Iya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang apa tadi, Pak? Hipnotis. Hipnotis. Hipnotis jamaah sekalian, yang kita dengarkan dan kita lihat di masyarakat, ternyata yang mereka sebut hipnotis itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan pertolongan setan, jin. Maka ini termasuk kategori sihir. Dan sihir adalah kekufuran dan kesyirikan. Ya. Ini yang pertama, pakai bantuan jin. Pakai pertolongan setan. Ya. Ini adalah praktek sihir dan perdukunan. Yang kedua, mereka juga sebut hipnotis, tapi tidak pakai jin. Pakai apa? Misalkan kata-kata yang memotivasi. Kata-kata yang memotivasi. Iya. Kadang dengan kata-kata yang memotivasi, seseorang termotivasi untuk sembuh dari sebuah penyakit dan sembuh akhirnya. Apa istilahnya itu? Sugesti, ya. Iya. Dan ini juga disebutkan para ulama. Dengan sugesti bisa saja seseorang itu sembuh. Itu pengobatan secara psikis. Ya, memberikan kata-kata motivasi kepadanya. Yang bisa memberikan sugesti untuknya. Untuk sembuh. Maka itu merupakan sebab kesembuhan yang Allah tetapkan di alam ini. Ya. Maka kalau seperti itu tidak masalah. Kalau cuma menggunakan kata-kata yang memotivasi, karena Nabi SAW juga pernah bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kepintaran di dalam berbicara terdapat sihir. Maksudnya apa? Sihir secara kiasan, bukan secara hakiki. Jadi dengan ucapan kita bisa membuat orang terpengaruh. Ya, ada orang nggak tertarik sama bisnis kita, tapi kita bisa putar-putar kata, akhirnya dia terpengaruh. Ya, jadi gunakanlah kepintaran kita untuk memberikan pengaruh dalam mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita gunakan untuk menjerumuskan dia dalam kesesatan atau kerugian, maka itu juga termasuk dosa. Iya. Jadi tidak masalah kalau tidak menggunakan praktek-praktek perdukunan. Dan lebih baik jangan disebut hipnotis. Lebih bagusnya begitu. Karena kalau di dalam fatwa-fatwa para ulama, seperti dalam fatwa Lajnah Daimah, hipnotis langsung dihukumi sihir. Karena itu yang mereka tahu di sana. Hipnotis sihir. Kalau di sini hipnotis bisa saja bukan sihir. Jadi lebih baik hindarkan kata hipnotis.
Iya. Motivasi, sugesti, itu lebih bagus. Wallahu alam. Iya. Dari Umahat mungkin? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ikhwan, satu kesempatan terakhir. Iya, silakan. Mana tadi yang mau bertanya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan sedikit mengenai al-wilayah ya Ustaz ya, wali-wali Ustaz. Kalau misalnya dalam keseharian kita dalam berbisnis Ustaz, dengan apa, misalnya ada satu A itu penjual kafir itu Ustaz ya, yang satu B muslim. Nah, sementara yang A itu menjual lebih murah. Kita membeli ke apakah itu termasuk berwali kepada non muslim gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Itu aja. Baik. Ada satu pertanyaan tertinggal tadi, Wak. Ya. Tadi yang ketiga, syarat masuk surga tanpa hisab, apakah 9 sifat itu harus terpenuhi? Harus, Pak. Kalau kurang satu, enggak dapat dia. Namanya juga syarat. Semua syarat harus terpenuhi. Satu syarat hilang, maka kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Bahkan yang lebih dikhawatirkan adalah kehilangan kesempatan masuk surga sama sekali. Ya. Seperti sifat beliau yang ketiga. Sifat orang masuk surga yang ketiga. Tanpa hisab. Seorang yang bersifat hanif. Menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Kalau sifat ini hilang, masuk surga pun tidak. Ya. Boro-boro masuk surga tanpa hisab, masuk surga pun tidak. Karena Allah telah menetapkan orang yang mempersekutukan Allah tidak tobat sampai mati, haram bagi mereka masuk surga. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya. Dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya. Iya. Pertanyaan yang terakhir tentang masalah perwalian, masalah loyalitas. Kalau ada dua penjual atau dua tokoh, satunya tokoh orang kafir, satunya tokoh muslim. Iya. Maka disebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah, apabila dua-duanya sama, kualitas barangnya, sama jujurnya juga, maka tidaklah patut kita membeli dari orang kafir. Belilah dari orang muslim. Ya. Tapi kalau yang muslim itu penipu, ya, terpaksa kita beli kepada orang kafir itu. Dan tidak terlarang. Kita berjual beli dengan orang kafir tidak terlarang. Karena Nabi SAW juga berjual beli dengan orang kafir. Ya. Beliau juga hutang piutang, bahkan gadai menggadai dengan orang kafir. Tapi beliau enggak ikut sistem mereka. Kalau kita sekarang, sangat lemahnya kita bermuamalah, bertransaksi dengan mereka, tapi seringkali kita mengikuti sistem riba mereka. Atau sistem haram mereka. Nabi SAW jual beli dengan mereka, bahkan hutang piutang, gadai menggadai, tapi beliau tidak mengikuti sistem mereka. Tidak menggunakan sistem yang mengandung riba atau transaksi-transaksi yang haram. Ya. Maka kalau kita memboikot orang kafir, tidak mau membeli dagangannya, misalkan ya, di negeri kita, negeri muslim, mereka hidup di bawah kekuasaan kita, pemerintah kaum muslimin, kemudian kita memboikot, tidak mau membeli dagangannya, sama saja kita menyalahkan Rasulullah SAW. Karena Rasul bermuamalah dengan mereka. Walaupun jamaah sekalian, ulama juga menjelaskan, kalau ada satu maslahat
boleh bagi pemerintah untuk memboikot produk-produk orang kafir kalau ada maslahat besar. Itu adalah hak pemerintah. Iya. Tidak dibolehkan kita memboikot produk-produk orang kafir karena Nabi SAW sendiri beliau bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang kafir. Iya. Apalagi jemaah sekalian, orang-orang yang seringkali menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk orang kafir, mereka sendiri sebenarnya banyak menggunakan produk orang kafir yang justru diharamkan dalam syariat. Contohnya apa? Menasihati penguasa dengan cara bikin macet jalan, turun ke jalan-jalan, bahkan tidak jarang berlaku anarkis di jalan, atau minimalnya mengganggu kenyamanan orang di jalan. Padahal Nabi SAW memberi nasihat, kalau mau menasihati penguasa, ada caranya. Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Karena itu produknya orang-orang kafir. Itu yang harus kita boikot. Produk-produk mereka yang bertentangan dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syariat, jangan kita membuat hukum sendiri. Iya. Jadi tidak terlarang kita melakukan jual beli dengan orang kafir, walaupun ada juga pedagang muslim, tidak sampai kita dihukumi telah bersikap wala kepada mereka, tidak. Karena Nabi SAW sendiri bermuamalah dengan mereka dalam keadaan ada juga para pedagang muslim ketika itu. Namun kalau dua-duanya sama berkualitas, tentunya tidaklah patut kita lebih mendahulukan orang kafir daripada orang muslim. Barangkali jemaah sekalian itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.